Shalom, haleluya. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di minggu pertama di bulan Februari ini. Semua karena kemurahan Tuhan, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Bersama-sama kita mau memberikan syukur sembah kita buat Tuhan kita yang dahsyat. Karena sampai hari ini atas pemeliharaan yang sempurna kita boleh ada. Mari sama-sama Bapak Ibu saya ajak kita bangkit berdiri. Kita akan satukan hati di dalam doa. Haleluya Bapa. Terima kasih untuk kasih karunia, anugerah, penyertaan, perlindungan daripada kuasa-Mu Tuhan. Yang menyertai kami sampai hari ini memasuki minggu pertama di bulan Februari. Di awal bulan ini Tuhan, kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Kau yang memimpin segala langkah-langkah kami ke depan. Kau yang mengurapi kami lebih lagi. Datang dengan urapan yang baru atas setiap kami Bapa. Kami siap mempersembahkan korban syukur sembah kami di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Hadirat-Mu melawat setiap kami. Dengan minyak yang baru Kau mengalir memenuhi kami. Sehingga membawa kami kepada rencana Tuhan. Dan lebih kami dikuatkan, disempurnakan karena Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Kami siap mempersembahkan korban syukur kami buat Engkau. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Setiap kami boleh sampai Tuhan di dalam hadirat Allah. Sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan pesan VOP. Shalom saudara. Banyak orang ingin memiliki kekayaan berlimpah. Namun pertanyaannya, setelah mendapatkan kekayaan, bagaimana menggunakan kekayaan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang penyalahgunaan kekayaan. Mungkin kita pernah mendengar pertanyaan ini. Salah atau dosa nggak sih mengumpulkan uang ataupun harta lalu menjadi kaya? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak kita sebagai orang percaya karena kita merasa uang dan harta kekayaan erat kaitannya dengan kehidupan dunia dan bukan bagian dari kehidupan saleh orang Kristen. Tentu saja, pemikiran ini tidak benar sepenuhnya, karena Tuhan juga ingin agar setiap anaknya menikmati kehidupan yang baik, layak, dan diberkati selama di dunia ini. Namun, Dia ingin agar hati kita tidak melekat pada kekayaan itu, dan kita memperoleh serta mempergunakan kekayaan tersebut dengan cara yang benar. Sebagai contoh, setelah kita mendapatkan uang, maka uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan juga membiayai uang sekolah atau kuliah. Bahkan kita juga bisa memakai uang dan harta kekayaan kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan tentunya dan memuliakan Tuhan. Di mana hari-hari ini pun kita diingatkan untuk memberi dalam kemurahan. Oleh karena itu, mengumpulkan harta tidaklah salah dan bukanlah dosa, selama hati kita tidak melekat pada kekayaan itu. Dan kekayaan itu diperoleh serta digunakan dengan tujuan yang benar, berguna, dan bertanggung jawab. Kita dapat melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dari Arimatea, dan Lydia pedagang kain ungu dari Tiatira juga adalah orang-orang yang diberkati dengan kekayaan. Artinya, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun Alkitab melarang orang percaya memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal dan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di dalam Yakobus 5 ayat 1-6, Yakobus mengecam orang-orang kaya pada saat itu karena mereka menyalahgunakan kekayaan. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang bekerja pada mereka dan hanya memperkaya diri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Kekayaan menjadi tujuan hidup mereka, dan ini merupakan gambaran cinta akan uang, di mana karena seorang ingin kaya, ia menghalalkan segala cara demi memperoleh kekayaan itu dan menggunakannya untuk kepuasan diri.
Menurut Yakobus 5 ayat 1-6, ada 3 dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan. Yang pertama, menahan upah. Tindakan menahan upah merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan. Dalam Yakobus 5 ayat yang keempat, orang-orang yang kaya tidak membayar upah buruh sebagaimana yang telah disepakati menurut nilai dan waktunya. Orang-orang ini menahan upah dengan cara yang curang. Mereka terus memperkaya diri dengan cara menindas buruh mereka sendiri. Mereka tidak mempedulikan hukum Tuhan tentang orang upahan, dan ini adalah dosa. Yang kedua, menggunakan kekayaan untuk kepuasan daging. Yakobus 5 ayat 5 menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah menerima kekayaan menggunakannya untuk hidup mewah, berfoya-foya, serta memuaskan keinginan hati dan daging mereka. Tentu saja, ini bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan dan merupakan suatu dosa. Sekalipun kekayaan itu diperoleh dengan cara halal, kita tidak boleh menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri. Di sini, Yakobus tidak melarang orang percaya menjadi kaya karena berkat Tuhan. Tetapi kekayaan yang berlimpah itu harus digunakan untuk rencana dan kehendak Tuhan serta memuliakan Tuhan. 3. Menguasai pengadilan. Yakobus 5 ayat 6 memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang dengan kekayaan mereka ikut mengadili, menghukum, dan bahkan membunuh orang benar yang tidak dapat melawan. Pengadilan pada masa Yakobus dikuasai oleh orang-orang yang dengan kekayaannya menyuap para hakim dalam memberi putusan. Para buruh yang benar tetapi miskin dikalahkan dengan putusan yang tidak adil dan mereka tidak dapat melawan kembali. Selanjutnya dalam Yakobus 5 ayat 1-3 terdapat konsekuensi bagi orang-orang yang mempergunakan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Yang pertama, mereka mengalami kesengsaraan. Yang kedua, lenyapnya kekayaan mereka. Dan yang ketiga, rusaknya watak mereka sendiri. Sebagai kesimpulan, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun, jangan sampai kita memperoleh kekayaan dengan cara yang salah dan bahkan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di sini, kita diminta untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, tidak menindas dan merampas hak orang, serta tidak menghalalkan segala cara. Setelah kita mendapatkan kekayaan tersebut, marilah kita pergunakan untuk memberi dengan murah hati kepada sesama dan memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipercayakan harta kekayaan dari Tuhan dengan tetap melakukan kehendak-Nya serta memuliakannya lewat kekayaan kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, mari buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Asri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama datang di hadirat Tuhan.
disempurnakan, kami dibaharui karena Roh-Mu yang memperbaharui kami. Yang siap sama-sama diperbaharui, katakan amin. Berikan salam kanan kiri, katakan kau berbahagia karena Tuhan Yesus ada bersama-sama kita. Amin. Haleluya. Ya Allah yang penuh kasih, penuh dengan kuasa dan penuh dengan hikmat yang luar biasa. Mari menari buat Tuhan. Sukacita kami hanya bagi Engkau Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus kala sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Menari
terjadi di tengah-tengah kami. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan, sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat buat kami. Walaupun ada suka, ada duka, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyertai kami dengan sempurna. Sebab Engkau tetap Tuhan dalam hidup kami yang menyertai langkah-langkah kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, tak menebus setiap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Tak kualami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Tak kualami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Sungguh kami alami Engkau dahsyat dalam hidup kami. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus setiap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Tak kualami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Tak kualami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Mari naikkan dengan penuh cinta katakan, Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Tak kualami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku.
bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang menjamah kami. Gak ada sesuatu yang paling menyenangkan dalam hidup kami kecuali kami bisa ketemu muka dengan Engkau Roh Kudus. Dan kami merasakan indahnya itu, kami merasakan jamahnya Tuhan. Tiada Tuhan yang terlewatkan pagi ini, biar semua dijamah oleh Roh Kudus-Mu. Kami rindu Engkau mengajar kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Dan Engkau urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya, berbicaralah Engkau kepada kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin. Oke, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, thank you untuk tim Praise and Worship. Ya, Tuhan pakai, Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus baik, yang gak ada kata terlambat. Saya mengucapkan juga Happy Chinese New Year ya. Tapi kita tahun penuaian ya. Tahun penuaian, katakan bersama saya, tahun penuaian ya. Tahun penuaian, Tuhan Yesus baik mengasihi kita ya. Haleluya. Gak afdol kalau tahun penuaian kita gak baca ayat emas kita. Yuk kita baca Ulangan 11 ya. Ayat 13-14 itu teman-teman semua setiap hari deklarasikan ayat ini. Boleh ditayangkan Sam? Ya, ayat ini setiap hari deklarasikan sepanjang tahun ini dan biar digenapi ya ayat emas kita ya. Oke, 1, 2, 3. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, ya maka memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Amin. Ya, kemuliaan bagi Tuhan. Gandum segala kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Anggur sukacita yang daripada Tuhan. And then minyak anointing, urapan Roh Kudus itu penting. Urapan itu apa ya gitu ya. Urapan itu bukan urap-urap itu nama masakan, bukan. Urapan itu kalau dengan bahasa saya mengatakan itu kemampuan Allah yang diberikan pada kita. Amin. Seperti Yusuf waktu dia diperhadapkan dengan mimpi Fir'aun. Loh, dia bisa bilang 7 tahun kelimpahan, nabung yang banyak. And then waktu 7 tahun kekeringan, mereka jadi berkat. Dan firman Tuhan mencatat dari seluruh bumi datang ke Mesir. Seluruh bumi, firman Tuhan yang mencatat seperti itu. Bukan orang-orang Kanaan doang, seluruh bumi. Nah, itu karena Yusuf ada urapan, ada minyak. Minta Tuhan ini, deklarasikan ayat ini. Oke, puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita belajar di tahun penuaian ini tetap selalu mengandalkan Tuhan. Boleh ditayangkan PowerPoint saya. Haleluya ya. Katakan bersama saya, selalu mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, selalu mengandalkan Tuhan. Kami kemarin beberapa di antara kita rekan-rekan pengerja ikut MDPJ, Menara Doa Pelayan Jemaat ya, yang dilayani oleh Pastor Niko Nyoto Raharjo, gembala kita yang kita kasih. Nah, beliau menekankan bahwa tahun 2025 tahun penuaian. Ya. Tapi juga ada kata-kata yang kita harus perhatikan. Beliau juga mengatakan tahun yang berat. Ya. Tahun yang berat ya teman-teman semua. Tapi di tengah-tengah itu Tuhan ingatkan kita, yuk kita semua tetap mengandalkan Tuhan. Bahkan untuk tuaian berkat, Pastor Niko memberikan contoh Ishak. Ishak itu menabur pada saat apa? Pada saat kelimpahan kering.
Ishak itu menabur pada saat kering, pada saat kekeringan. Jadi bukan menabur pada saat dia kelimpahan. Tapi kalau dia nggak menabur, dia nggak akan menuai. Dan dia menabur. Dan firman Tuhan mencatat dalam tahun itu juga Ishak diberkati berlimpah-limpah. Bahkan dikatakan, saya kadang-kadang suka ketawa ya bahasa Alkitab itu, orang ini, padahal atasnya itu Ishak loh ya, berikutnya orang ini semakin kaya dan semakin kaya. Saya Roh Kudus kenapa sih suka guru kok namanya jadi orang ini gak disebut Ishak lagi gitu ya, this man ya, to man gitu ya. Secara yang luar biasa firman Tuhan dan semakin kaya. Tadi kita dibekali di VOP, jangan alergi dengan kata kaya. Asal kita punya mindset yang benar. Kadang-kadang orang Kristen yang rohani, ya kita semua rohani, alergi dengan kata kaya. Tapi tadi VOP mengajar kita bagaimana kalau kita dibuat kaya oleh Tuhan. Sikap hati kita bagaimana? Tuhannya uang atau Tuhan Yesus? Saya tanya. Terus kalau Tuhan Yesus berarti begini. Seperti anak muda yang kaya datang, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Jual hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin. Kalau dia nggak mau, berarti Tuhannya siapa? Aduh berat banget pertanyaannya sama Bu, belum siap. Saudara, itu satu ujian. Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tetaplah Tuhan Yesus. Ya, tetaplah Tuhan Yesus. Kalau kami secara pribadi, keluarga kami kesaksian gak ada habisnya. Saat kami menabur, saat kami menutup kebutuhan retret, itu bukan dari kelimpahan. Dari apa yang memang, ya itu yang kita punya. Dan saya mau katakan, kita gak kekurangan. Kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Ya, saya tahu Bapak Ibu Saudara di sini juga banyak yang menabur dalam saat kekeringan. Saya selalu doakan janji Tuhan pada Ishak itu digenapi dalam hidupmu. Satu saat Anda akan jadi orang-orang kaya yang dipakai Tuhan. Amin. Jangan bilang nggak mungkin itu, jangan. Kemarin waktu ada urapan pengusaha, ayo gitu ya. Saya selain mendoakan teman-teman yang berdiri di sekitar saya, berdiri, saya bilang begitu. Saya ingat teman-teman saya, adik-adik rohani saya yang jadi pengusaha, saya doakan mereka. Urapi Tuhan, pakai Tuhan. Tentunya kita harus punya mindset seperti di VOP tadi. Nah, ayo kita belajar terus mengandalkan Tuhan. Baca Yeremia 17 ayat 5 sampai 8, agak beda dengan di Alkitab saudara karena saya pakai TB2. Tapi ayo kita baca sama-sama bergantian, saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat genap. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Sama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Sama-sama. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut mengalami akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya nggak tahu ini ketemu lagi nih. Tidak khawatir dalam tahun kekeringan. Tidak hanya diberkati tapi justru memberi di tahun kekeringan. Saya tinggal di kampung ya. Dulu tinggal di kampung, nah, di belakang kami ada sawah keluarga. Kemudian ada sungai. Kita suka main sungai. Itu sungainya lumayan besar sebenarnya. Kalau lagi musim hujan gini kita dilarang keras main di sungai. Karena kadang-kadang bisa tiba-tiba kayak
banjir dari atas ya, dari Gunung Kelut itu dan mengalir ke situ. Dan itu kalau anak bisa hanyut ya, jadi nggak boleh. Kalau lagi musim hujan nggak boleh. Tapi kalau kemarau kita, waduh, nggak ada habis-habisnya main di situ. Pokoknya masa kecil saya puas dengan alam ya, seperti itu. Nah, kalau sedang kemarau di tepi sungai itu ditanami bambu semua. Pak Haryo tahu bambu semua. Dan setelah bambu ada pohon durian dan sebagainya. Saya suka tanya, ini pohon bambunya nggak pernah kering dan nggak pernah disiramin ya? Karena kalau kemarau yang tanaman-tanaman di sekitar rumah itu disiramin, disemprotin air begitu ya. Air sumur kami sangat jernih, sangat bagus sampai hari ini masih sangat bagus, sangat jernih, nggak pernah kering sejak mungkin sejak eyang saya ya, sampai sekarang nggak pernah kering. Jadi kita ada juga PDAM, tapi yang kita pakai setiap hari yang air sumur ini karena sangat bagus airnya, seperti itu. Jadi kita nggak beli galon-galonan gitu, enggak ya. Jadi kita rebus ya airnya, seperti itu. Benar-benar di kampung itu seperti itu. Nah, saya suka tanya, ini kenapa pohon bambu ini nggak pernah kering walaupun kemarau dan kita nggak pernah siramin? Karena dia ada di tepi aliran air. Di situ. Dan waktu saya masih kecil itu ada banyak burung itu yang telurnya kecil-kecil, apa teman-teman? Puyuh liar itu suka terbang-terbang di antara bambu-bambu itu ya, saudara ya. Nah, seperti kita ngelihatnya senang dan jawabannya selalu yang saya bilang, karena ada dia di tepi aliran air, walaupun ini kemarau dia tetap dapat aliran air dari situ. Nah, jadi dia nggak pernah kering di masa kekeringan. Ya. Itu gambaran saja. Nah, teman-teman, mari kita lihat di sini dulu ya. Pandangan pada umumnya saat ini di luar sana. Ada yang namanya budaya hustle. Teman-teman boleh pasti tahu deh apa maksudnya. Jadi satu pandangan di mana keberhasilan diukur dari seberapa kerja keras kita gitu, seberapa keras kita bekerja. Juga kemudian seberapa pengakuan yang kita dapatkan. Makanya tren kan flexing kekayaannya dan sebagainya, karena dia butuh pengakuan. Halo, saudara-saudara, kami juga mengenal teman-teman yang ya dibilang kaya banget tapi nggak pernah flexing satu pun gitu ya. Mereka nggak pernah tunjukkan itu, walaupun kita datang ke rumahnya juga ada Rolls Royce gitu ya, seperti itu, ada mobil-mobil mewah di rumahnya. Dulu ada salah satu teman dan sahabat kita yang beribadah di sini, sekarang sudah berpulang, saudara ya, itu di rumahnya kayak showroom, mobilnya 15-an nggak salah. Ini aku pikir ini jualan ya masuk ini enggak ya, memang dia koleksinya gitu ya, seperti memang koleksinya begitu ya, seperti itu. Nah, tapi mereka ini justru yang nggak pernah flexing ya, nggak pernah flexing sama sekali, bahkan di medsos di apa nggak pernah. Nah, saudara, tapi pandangan saat ini ya, banyak sekali orang itu butuh pengakuan ya, butuh pengakuan. Sampai satu kali saya lupa di daerah Eropa Timur itu, enggak tahu Ukraina atau mana itu dulu, jauh sebelum ada terjadi peperangan dengan Rusia. Itu ada sekelompok anak muda, mahasiswa tepatnya, membuat satu penelitian gitu ya, satu penelitian untuk psikologi massa bagaimana. Jadi mereka menemukan seorang gelandangan pria yang mereka pandang posturnya cukup keren gitu ya, maksudnya cukup bagus, mungkin tinggi, gempal kayak Om Yus gitu ya, mungkin seperti itu. Terus mereka dandanin dengan jas yang bagus, yang pokoknya didandanin deh ya. Terus kemudian dibawalah ke tempat-tempat mewah, hotel-hotel mewah, kayak lagi ngopi, difoto dengan bagus dan sebagainya, dan dibuatkan IG-nya. Saudara tahu, wah, followernya banyak banget gitu ya. Pokoknya setiap saat mereka mikirkan ini diapain lagi, dibawa itu di depannya kapal pesiar, pokoknya sesuatu yang wah begitu ya.
followernya banyak, cewek-cewek banyak ya, dari seluruh dunia gitu ya. Setelah sekian lama mereka mengakui bahwa orang tuh cenderung melihat yang seperti itu dan mereka terbuka, ini sebenarnya gelandangan di sana, kita dandanin aja gitu. Terus kita bawa sana sini di tempat-tempat mewah, kita foto, kita tampilkan gitu. Betapa itu mempengaruhi. Jadi memang di sono ya, bukan di sini ya saudara. Itu keberhasilan suka diukur dengan seberapa pengakuan orang terhadap dirinya. Nah, kemudian juga seberapa kekayaan yang kita punya. Oleh karena itu ditunjukkanlah semuanya. Nanti kalau petugas pajak datang baru. Nah, ini cuk saja. Nah, teman-teman, seperti itu. Tapi firman Tuhan nggak mengatakan begitu. Nah, kita lihat di sini. Pandangan firman Tuhan, keberhasilan sejati tidak bergantung pada kekuatan manusia. Halo. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan enggak mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan yang sementara tadi, tapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya pilih gambar Yusuf di Mesir. Saya tertarik sekali waktu ke Angga, salah satu pembina youth di pusat saudara, itu membuat satu quote begini. Yusuf tuh enggak ada koneksi loh di Mesir, tapi dia tetap bisa jadi orang nomor 2 di sana. Halo. Karena apa? Pure karena Tuhan, nothing else. Bahkan dia keluar dari penjara bisa. Ini yang Tuhan mau, kita pure mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, jangan yang lain. Sampai Yusuf bisa jadi nomor orang 2, gak ada koneksi, gak ada gini-gini, enggak. Satu saat kita belajar tentang Yusuf ya, Yusuf tuh banyak sekali saya pelajari, aduh keren banget Yusuf itu, sungguhan deh, dia gak kompromi dengan dosa perzinahan dan sebagainya. Kakak-kakaknya ada yang jatuh dalam dosa perzinahan, Ruben, terus apa lagi, Yehuda juga, tapi Yusuf no, dia komitmen, dia jaga itu, dan selalu dikatakan Yusuf berhasil karena disertai Tuhan. Nah, ini artinya dia benar-benar orang yang mengandalkan Tuhan. Tadi ayat yang kita baca, orang yang gak mengandalkan Tuhan tuh seperti di semak bulus, semak gundul ya. Kalau TB2 ditulisnya semak gundul, ya artinya pokoknya tanah yang gak subur banget deh gitu loh ya. Tanah yang gak subur banget gitu. Nah itu orang yang tidak mengandalkan Tuhan tuh sebenarnya seperti itu. Karena segala sesuatu di bumi ini, di dunia ini temporary, sementara doang, fana kata. Bahasa lainnya fana, bisa berubah seketika. Saya tetap ingat waktu almarhum Bapak Ciputra, ya, Raja Real Estate Indonesia mengatakan, dalam waktu sekejap, dia bilang, yang dulu saya dikenal orang kaya, akhirnya saya punya hutang yang mungkin dibayar nggak bisa habis sampai 7 turunan secara manusia. Tapi itu menjadi turning point dari beliau mengasihi Tuhan. Walaupun beliau sudah pulang ke rumah Bapak, itu Ciputra tetap, propertinya tetap jalan. Ya. Pokoknya yang ada cicinya, citra gitu ya. Itu grupnya beliau tetap diberkati Tuhan. Bisa berubah drastis waktu krisis ekonomi di Indonesia terjadi. Kaya tiba-tiba jadi berhutang. Nah seperti itu. Bisa, kemungkinan-kemungkinan seperti itu bisa. Oleh karena itu andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Bu Marta pernah nggak mengandalkan manusia terus kemudian ternyata bohong? Seringkali sampai jadi sekarang sudah nggak mau lagi kalau ada orang janji-janji, oh ya thank you, paling gitu aja, cuman nggak ngarep-ngarep lagi, nggak ada ngarep.com lagi, itu urusan dia dengan Tuhan. Satu kali Tuhan izinkan kami menempati satu rumah yang besar, bagus, dan belakangnya itu halamannya luas, terus habis itu ada sumur besar banget,
itu ya, karena itu bekas pabrik tegel. Kalau pabrik tegel itu kan sekarang nggak ada tegel ya, semua sekarang keramik ya. Tegel itu dulu harus dipoles setahun sekali atau gimana supaya tetap terpelihara yang lantai zaman ubin zaman dulu ya. Nah, karena perubahan zaman, tegel nggak lagi dipakai ya, saudara, harus berubah ke keramik, berubah ke terasu, ke marmer dan sebagainya. Akhirnya pabrik itu nutup gitu. Nah, di depannya itu ada rumah yang cukup bagus dan besar. Dan kami tinggal di situ pertama kami menikah. Anak-anak saya senang banget, di belakang ada pohon jambunya, ada gini, mereka panjat, habisin sampai saya marahin karena jambu merah itu loh. Itu kalau kita kan di jus, sama mereka buat perang-perangan, lempar-lemparan habis karena banyak sekali. Saya bilang, saya godain mereka, kamu tahu nggak ini kalau dijual Kak Marta laku loh, sampai saya gituin ya. Tapi namanya anak-anak, ya kak seru cuman gitu. Nah, satu kali pemilik itu waktu memberi kesempatan kami tinggal di situ bilang gini, kalau kamu doakan dan ini laku, nanti ada bonus buat kamu, tak belikan rumah katanya gitu. Kita berdoa dong, ya, kita doakan dong supaya ini laku. Setiap anak-anak ngumpul di itu, adik-adik rohani saya itu, anak pengumpul itu, yuk kita berdoa. Kemudian saya diajak jalan, lihat perumahan-perumahan, ya, masuk sana, masuk sini, mana, lihat-lihat dulu ya, gitu ya. Terus kita, habis itu sampai ada 2-3 kali saya lupa, kita diajak jalan, lihat-lihat, gitu ya. Saya hati saya berbunga-bunga dong, mau dibelikan rumah. Tapi kira-kira mungkin yang ketiga kalinya, habis itu kita nggak dihubungi lagi. Nah, teman-teman semua, jangan mengandalkan manusia. Ya, tidak dihubungi lagi ya, maksudnya ya yang sudah nggak ada komunikasi lagi juga tentang itu, gitulah. Seperti itu. Nah, makanya jangan mengandalkan manusia. Nah, kalau saya kecewa, saya sakit hati, Tuhan bilang gini, siapa suruh, kan gitu, Tuhan bilang gitu kan, berharap pada janji manusia, jangan, tetap pada Tuhan. Yuk lihat, bagaimana mengandalkan Tuhan bisa menjadi sumber kekuatan kita pada saat ini, garis bawahi pada saat ini. Artinya pada tahun ini, tahun dimana kemungkinan kekeringan juga ada. 1, baca sama-sama saya, 1, menyadari keterbatasan diri. Siapa di sini yang perfect? Enggak ada, semua kita terbatas. Kalau kita sadar bahwa kita ini terbatas, aku ini terbatas, gak punya, ya terbatas lah gitu ya. Kita nggak hadir, nggak bisa di sini, nggak ada di situ ya. Satu kali waktu anak saya masih kecil, masih TK, selalu dapat ayat hafalan setiap minggu dari sekolahnya. Di Senin dikasihkan ya. Nah, pertama hanya sebaris gitu kan, kutipan doang gitu, 2 baris, lama-lama full panjang. Dia mulai kalau misalnya itu fail di Selasa, nanti akan dilanjutkan Rabu, disuruh ngafalin lagi sama gurunya sampai tuntas hari Jumat. Sekolah kan Senin sampai Jumat. Seperti itu. Nah, waktu masih pendek gampang dia. Begitu panjang yang ayat-ayat yang full yang panjang itu agak berat buat dia menurut usianya dia waktu itu ya saudara ya, masih usia TK, agak berat. Saya tuntun baca gini, dia bilang ini, kalau ada mama bisa, karena mama ngutip, kalau dia lupa kan mamanya kasih kode satu kata apa di depannya yang dia lupa, misal seperti itu. Nah terus kalau ada, tapi di sana kan di sekolah nggak ada mama, dia bilang gitu. Nah, ya memang nggak mungkin mamanya terus ngejagain di sana, bantu dia. Itu artinya kita ini sebenarnya terbatas. Mama-mama walaupun ada the power of mak-mak tetap terbatas. Ya balik-baliknya kita datang sama Tuhan, lindungi dia. Oh segala cara sudah saya pakai sejak dia SD, kerja kelompok dan kerja kelompok harus selalu di sini supaya hadirat mama lihat sampai sekarang. Itu saya nyontoh ibu saya dulu juga gitu. Saya baru maksudnya ibu saya begitu, ada hadiratnya. Jadi bisa dilihat apa yang dilakukan kan.
Dari kerja kelompok ke sono karena saya pernah ditelepon teman saya, "Kak, ini anakku ini Bang Met kerja kelompok tak cari." Enggak ada ya lah, yang gitu-gitu kan jangan sampai terjadi. Tapi tetap terbatas. Oke? Yang enggak terbatas siapa? Roh Kudus. Anak-anak diajarin. Kemarin saya ingat satu lagu lama, teman-teman yang dari kecil Kristen pasti tahu. Tinggal sertaku, kawan yang kudus. Tahu semua ya? Telah hampir malam, jangan jalan terus. Saya bilang ke Pak Haryo, dulu aku nggak ngerti ya maksudnya itu apa gitu. Katanya Pak Haryo, aku aja langsung nangkep kawan yang kudus ya Roh Kudus lah katanya gitu. Tapi waktu kecil nyanyi dengan kenceng-kenceng, betul Om Yus ya. Kalian nggak ngerti kawan yang kudus yang gimana ya kan gitu. Tapi akhirnya ya sesuai dengan pertumbuhan rohani kita semakin memahami akhirnya ngerti juga. Nah, jangan takut walaupun kita terbatas. Rapatan 3 ayat 22 dan 23 mengatakan begini, yuk sama-sama baca. Enggak berkesudahan kasih setia Tuhan, enggak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu, enggak pernah expired. Strugglingnya hari ini apa? Oh, belum pernah ada nih 20 tahun yang lalu nggak ada masalah seperti ini. Anak-anak nggak tontonannya gini, belum ada ChatGPT, belum ada DeepSeek, belum ada AI, belum ada. Iya, tapi Tuhan selalu bilang selalu baru tiap pagi. Nggak pernah expired. Ayo, kita menyadari saya terbatas Tuhan. Kita semua anak muda juga. Walaupun kamu masih kuat secara fisik dan sebagainya, sejujurnya ada keterbatasan-keterbatasan juga. Tetaplah berharap pada Tuhan. Nah, yang ini, rahmat Tuhan adalah sumber kekuatan kita setiap hari dan selalu baru. Bayangkan, keren ya. Yang kedua, supaya kita tetap kuat dan mengandalkan Tuhan. Apa? Baca bersama saya. Percaya penuh pada firman Tuhan. Percaya penuh pada firman Tuhan. Baca yuk Matius 4 ayat 4. Jawab Yesus, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, manusia hidup bukan dari makanan kita saja, nasi saja, no. Tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Emang kita makan firman? Kalau anak-anak kan tanya gitu, emang kita makan firman? Dari firman itu ada kuasa yang mengalir. Dari firman itu Tuhan punya kuasa mencipta. Kadang-kadang memang gak sama dengan situasi yang ada. Situasinya begini, tapi firman Tuhan bilang begini. Situasinya sakit, tapi firman Tuhan bilang oleh bilur-bilurnya sembuh. Ya, ayo kita fokus di firman Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan memberikan stabilitas kuat seperti pohon di tepi di aliran air tadi. Ya, walaupun kenyataannya kering, tapi firman Tuhan bilang, saya seperti pohon di tepi aliran air. Ayo, dan tetap menghasilkan buah. Tetap percaya pada firman-Nya. Ada banyak orang-orang pahlawan-pahlawan iman yang melihat kenyataan. Kok begini? Oh, saya gagal terus. Lihat firman tapi logika saya main. Enggak apa-apa, belajar terus proses kehidupan. Sarah saat terakhirnya pun masih tertawa waktu Tuhan bilang, Abraham, kamu akan punya anak dari rahimnya Sarah, not Hagar. Sarah tertawa karena bagi dia, aduh mana mungkin. Tapi pada saatnya Tuhan tuntun mereka, Abraham dan Sarah. Mungkin dia bertanya, Abraham bapak orang percaya, ada gagalnya juga. Waktu dia nurut sama istrinya, halo, bukan diuji, kalau istri kasih masukan diuji. Dia nurut sama istrinya,
kamu ambil Hagar jadi istrimu, nurut aja nih Abraham. Fail di situ. Halo, Tuhan tetap bilang bukan dari Hagar. Anak yang kujanjikan dari Sarah, Tuhan tetap bilang begitu. Ya, saudara, saya juga istri, kita harus banyak belajar. Kadang-kadang suami bilang begini, kayaknya nggak pas deh. Oke, tapi kita mending, udah aku bawa dalam doa mana ya Tuhan, yang kira-kira. Jangan berantem dulu, jangan nyolot dulu gitu, belajarlah. Semua kita belajar gitu ya. Tapi suami-suami juga harus takut sama Tuhan. Harus terus minta dipenuhi Roh Kudus sehingga kata-katanya juga benar gitu loh ya. Jangan sampai kan poligami itu bagian dari ibadah. Jadi aku mau poligami ya tolak dalam nama Yesus yang model begitu. Enggak ada poligami bagian dari ibadah ya. Itu sesat itu ya. Oke, kembali. Nah, ada waktunya kita berat Tuhan. Enggak, tapi firman Tuhan bilang begini, kita taat. Nah, yang ketiga, saudara, kalau kita sudah percaya firman, kita akan berani melangkah dengan iman. Yuk sama-sama 3 dibaca. Berani melangkah dengan iman. Berani akhirnya melangkah dengan iman. Saya kalau baca kisahnya itu ya, Sarah Abraham itu. Dibilang Sarah udah tua, tapi kok rajanya jatuh cinta sama dia. Jadi kan nggak mungkin dia mau nenek-nenek gitu. Mana ada raja jatuh cinta sama nenek-nenek. Usia boleh apa dibilang tua, tapi pasti Sarah waktu itu masih menarik, masih cantik. Main logika aja lah, nggak mungkin lah raja itu sampai jatuh cinta sama Sarah dengan nenek-nenek yang udah tua, yang udah nggak ada cantiknya, enggak lah. Ya pasti Sarah masih menarik, masih cantik. Waktu kita tangkap firman Tuhan, ayo kita berani melangkah dengan iman. Dulu kita beberapa kali ya saudara ya ikut berdoa di HMC dan sebagainya. Pak Tim itu kalau ngajarin kita setelah mendoakan orang yang pakai kursi roda, ayo dilatih berdiri, ayo dilatih berjalan. Jadi setelah dia dengar firman, dia dilatih untuk praktek. Memang ada yang berjalan, tapi memang ada yang belum. Dan itu jangan, ya imanmu di mana? Jangan digituin. Karena kadang-kadang kesembuhan tidak terjadi instan. Bisa beberapa hari berikutnya kita suka dapat telepon, ya saudara, setelahnya kami sembuh. Nah, kemudian kami sembuh, setelah di rumah sembuh dan sebagainya. Jadi jangan langsung jangan langsung digitukan, proses. Tapi yang jelas waktu kita dengar firman, di situ kita berani melangkah dengan iman. Roma 10 ayat 17 dengan jelas mengatakan begini, baca sama-sama. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau hari ini yang kita dengar pesawat jatuh, pesawat tubrukan, ya iman kita takut naik pesawat. Satu kali teman saya bilang gini, Kak, ini anakku ini mau balik ke Jepang, kuliahnya di Jepang. Terus ya ambil tiket yang nggak terlalu mahal, maksudnya itu masih ada namanya apa itu transit di mana gitu, saya lupa tempatnya. Dan yang kita dapat Jeju Air gitu ya. Yang kita dapat Jeju Air. Saya bilang memang kalau Jeju Air yang kapan hari jatuh, terus sekarang Jeju Air pada jatuh. Memang kalau ada Garuda jatuh, terus Garuda yang lain pada jatuh, kan enggak. Kita punya Tuhan gitu ya. Jadi yang kita dengar jangan bad newsnya. Nanti itu yang kita imani. Jujur. Ini dulu kan lion. Pernah seperti itu kan? Ya, pernah. Makanya dengernya apa? Firman. Firman bilang apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Tuhan. Oleh bilur-bilurnya aku telah disembuhkan. Firman bilang apa? Dia
kota bentengku, dia tempat perlindunganku. Aku tidak akan goyah. Percaya firman, baru kita berani melangkah. Iman adalah respon terhadap firman Allah. Berani melangkah dengan iman adalah tanda bahwa kita percaya pada firman Allah. Waktu Abraham memperbarui mezbahnya dan janjinya kepada Tuhan, Tuhan bilang, kamu akan disebut bapa orang percaya. Apa Ishak sudah lahir? Keturunanmu akan sebanyak itu. Apa Ishak sudah ada? Terus kalau kita bayangkan logikanya nih, kalau Tuhan bilang keturunannya akan seperti pasir di laut, ya anaknya cuma 1. Kok nggak 12 kayak Yakob gitu loh gitu ya. 13 malah dengan Dina kan Yakob. 1. Itulah Tuhan melatih kita untuk tetap percaya. Jadi ayo kita tetap di tahun penuaian ini kita tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi tetap andalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, hidup kita akan seperti apa tadi? Pohon yang ditanam di tepi air, yang tetap memberikan buahnya walaupun di musim kering. Oke, ya. Puji Tuhan. Ya, kita naikkan pujian. Tadi hanya Yesus yang kuandalkan. Haleluya, haleluya. Dan setelahnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus baik ya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bikin satu komitmen dengan Tuhan, Dia ada di sini. Katakan pujian ini dari hatimu dengan sepenuhnya. Supaya ini menjadi satu komitmen kita. Aku mengandalkan Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Irapa karana sande. Perlu
Ibu Saudara, Tuhan melihat hati kita. Orasi karena lama-lama. Orana lama-lama. Waktu kita mengandalkan Tuhan, tetap percaya. Engkau akan mengumpulkan gandummu. Engkau akan mengumpulkan anggurmu. Engkau akan mengumpulkan minyakmu. Haleluya. Makasih ya Tuhan. Sebentar kami akan masuk di perjamuan kudus Tuhan. Siapkan hati kami dan urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan memimpin. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata amin. Silakan. Silakan duduk. Mari para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Tinggikanlah Tuhan, tinggikanlah Tuhan, dan sembah dalam kekudusan. Nama Tuhan layak ditinggikan. Tinggikanlah Tuhan, tinggikanlah Tuhan, dan sembah dalam kekudusan. Bab nama Tuhan layak ditinggikan. Sembah Tuhan, bab namanya kudus. Sembah Tuhan. Bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Tuhan, Engkau akan memberkati kami melalui perjamuan kudus ini. Tetapi Tuhan mau kami semua suci di hadapan-Mu, dan saat ini kami datang mohon ampun atas setiap dosa-dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Tuhan, oh melalui kuasa darah-Mu Engkau menguduskan kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan roti dan anggur dibagi. Tinggikanlah Tuhan. Katakan tinggikanlah. Tinggikanlah Tuhan, dan sembah dalam kekudusan. Nama Tuhan layak ditinggikan. Tinggikanlah Tuhan. Amin. Tinggikanlah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan sembah dalam kekudusan. Bab nama Tuhan layak ditinggikan. Sembah Tuhan, bab namanya kudus. Sembah
padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia serahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman. Haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kita hormati pengorbanannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah darah Yesus? Amin, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari buka tangan kita. Urapan Allah bekerja di tempat ini. Oh, terima urapannya dalam nama Yesus. Urapan turun, penyertaan Tuhan turun atas kami semua. Penyertaan Tuhan turun atas suami-suami. Penyertaan Tuhan turun atas istri-istri. Penyertaan Tuhan turun atas anak-anak. Oh, yang kuliah diberkati, yang sekolah diberkati, yang bekerja terima berkat dari Tuhan. Oh, yang berusaha bisnis, Tuhan bukakan pintu-pintu berkat dalam nama Tuhan Yesus. Diberikan umur panjang melihat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur bahwasannya Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami ya Tuhan. Penyertaan Tuhan ada di setiap kami. Melewati tahun-tahun kering Tuhan, kami percaya kami berada di tepi aliran sungai-Mu Tuhan. Yang selalu baru, yang selalu hijau, yang berbuah tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya. Mari Bapak Ibu, kita akan persiapkan persembahan kita. Namun sebelum itu kita akan satukan hati dalam doa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang sudah ditabur. Berkati hamba-Mu Marta yang sudah menyampaikan, pakai dengan urapan yang dahsyat lebih lagi ya Tuhan.
Saatnya kami akan menabur Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang menabur. Waktu kekeringan kami tidak akan kekurangan tapi berkelimpahan karena Tuhan sumber berkat kami. Kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, amin. Berikan salam kiri kanan, katakan selamat hari Minggu. Haleluya. Saya akan berikan beberapa pengumuman. Yang pertama supaya masih seger nggak lupa. Setelah ini Mycom kumpul dengan Ibu Gembala ya. Moses jangan pergi dulu ya. Ica, Samuel, Jeremy, Karisya ya, Karis, semua tunggu dulu ya. Ada sesuatu yang mau disampaikan penting dari Ibu Gembala. Lalu Bapak Ibu Saudara, doa pagi kita hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Setiap jam 5 Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita join di doa pagi. Lalu hari Rabu ada Miracle Watchtower jam 7:30 malam. Dan hari Kamis ibadah wanita. Ibadah wanita akan sering-sering ya Bu Fani ya. On-site dan online ya. Tunggu tanggal mainnya saudara. Hari Jumat ada Azusa Prayer Tower. Dan saudara, minggu depan kita akan ibadah secara dahsyat luar biasa. Amin. Beberapa hal nanti akan saya sampaikan untuk program-program di tahun 2025. Biar kita semua semakin diberkati dalam tahun penuaian ini. Yang mengerti katakan amin. Baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Inilah yang
Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin kami dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, semakin hari kami semakin mengandalkan Engkau, sehingga kami bisa seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Tuhan. Kami senantiasa merasakan hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu, tidak pernah kekeringan. Kami bisa berbuah untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kau jaga lindungi kami senantiasa. Juga Engkau berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang Kau tempatkan Tuhan untuk memimpin dalam rohani kami Tuhan. Dari Pak Niko Engkau berkati Tuhan, wakil-wakilnya Engkau berkati Tuhan, Pak Timotius Engkau berkati Tuhan, terutama Pak Gembala kami di sini tempat ini Tuhan, Pak Haryo Pumarta Engkau berkati, biarlah hikmat daripada-Mu menyertai mereka memimpin gereja ini Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati gereja ini, Engkau pakai senantiasa untuk memenangkan jiwa di harapan indah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja ini akan dipenuhi oleh anak-anak-Mu Tuhan, untuk jiwa-jiwa yang baru Engkau datangkan ke gereja ini untuk merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa untuk anak-anak yang tidak bersama dengan kami Tuhan. Kalau mereka sakit, berikan mereka kesembuhan. Kalau mereka ada masalah, berikan mereka jalan keluar Tuhan, sehingga mereka minggu depan bisa bersama dengan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau sertai semua anak-anak-Mu Tuhan. Juga berdoa untuk bangsa negara kami. Engkau sertai Tuhan bangsa negara ini Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin kami Engkau urapi Tuhan. Keputusan-keputusan yang terbaik yang daripada-Mu yang keluar dari pemimpin-pemimpin kami Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang takut akan Engkau, bangsa yang diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Segala berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, di dalam nama anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, oleh kuat kuasa, sukacita, penghiburan dari Roh Kudus menyertai turun atas kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala